semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Bahagia. Nah, di vlog kali ini aku kembali mau berbagi info tentang sharing pernikahan dengan warga negara asing. Sebelumnya, aku minta maaf ya kalau misalnya aku ngevlognya di dalam mobil, karena ini emang posisinya aku lagi di luar ya, mau ke pasar. Karena kalau di rumah udah dijamin pasti nggak bakalan bisa, karena ada si babysien yang bakalan ngerempongin mamanya. Oke, di sini banyak yang DM aku nanya, Kak, gimana sih caranya kalau mau menikah dengan orang Cina tapi pernikahannya dilakukan di Cina? Oke, di vlog kali ini aku mau kasih info sedikit yang aku tahu ya. Untuk saat ini eh, visa S2 ya. Visa S2 itu visa yang khusus dipakai buat menikah di Cina. Itu belum dibuka ya, belum dibuka. Jadi buat kalian yang mau menikah dengan warga Cina di Tiongkok sana, mungkin kalian harus banyak bersabar. Ya, semoga visa S2-nya segera dibuka. Atau kalian harus rajin-rajin searching, harus rajin-rajin tanya ke kedutaan perihal visa S2-nya udah dibuka atau belum ya. Jadi untuk persyaratannya sendiri itu dibutuhkan untuk yang pihak perempuan ya. Itu kita perlu siapkan KTP, kartu keluarga, terus surat single yang sudah ditandatangani RT RW sampai ke kecamatan yang paling tinggi kan. Kalau untuk yang non muslim itu sampai ke catatan sipil ya, bukan kecamatan, tapi dari kantor desa, kelurahan atau kelurahan ya, kecamatan lanjut ke catatan sipil. Nah, kalau untuk yang non muslim ya, untuk yang non muslim ini nembus sampai ke KUA ya. Untuk surat singlenya itu keluar nembus sampai di kantor urusan agama. Nah, untuk persyaratannya udah pasti, kalau seandainya calon kalian itu non, dia harus dikitan atau disunat dulu ya, baru nanti mungkin pihak KUA akan mengeluarkan surat single ya. Nah, di sini aku bahas lanjut lagi. Setelah kalian punya surat single, paspor juga harus sudah punya ya pastinya. Terus untuk calon kalian cowok itu dibutuhkan sama dengan kalian kakak, KTP, akte lahir mungkin bisa disiapkan aja ya, karena aku dulu juga siapin aja akte lahirnya, mungkin dipakai mungkin enggak gitu ya. Tapi kartu keluarga wajib ya. Terus paspor ya, kalau nggak ada paspor kan nggak mungkin dia bisa ke Indonesia Raya ya. Terus sama juga dengan surat single. Nah, surat singlenya juga harus dibawa dari Cina sana. Oh ya, untuk surat single dari pihak WNI-nya, nanti kalau semisalnya kalian sudah dapat surat single yang dari catatan sipil ya atau KUA buat yang muslim, itu kalian translate dulu ke dalam bahasa Mandarin sebelum kalian bawa ke Menlu dan Kemenhumkam ya. Ditranslate ke dalam bahasa Mandarin, lalu dibawa ke Menlu dan Kemenhumkam untuk mendapatkan legalisir. Nah, setelah kalian mendapatkan legalisir dari dua kementerian ini, kalian bawalah berkas kalian semuanya ke kedutaan Cina yang ada di Mega Kuningan. Nah, buat kalian yang mungkin nggak punya waktu atau sibuk kerja, mungkin untuk pengurusan berkas-berkasnya Kemenlu dan Humkam ini boleh diwakilkan oleh agensi gitu ya. Tapi kalian harus ada siapin satu waktu juga untuk kalian interview di kedutaan Cina. Itu lebih bagusnya sih berdua dengan pasangannya ya, karena nanti akan ada jadwal interview, dan jadwalnya itu nanti ditentukan oleh pihak kedutaannya sendiri ya. Jadi ini nggak bisa diwakilkan oleh agensi gitu, harus kalian sendiri yang datang. Nah, kalau misalnya kalian bertanya untuk pertanyaannya biasanya apa aja, nah sepengetahuan aku ya yang biasa ditanya itu, kalian itu kenalnya di mana, kenal berapa lama, terus udah pernah ke Tiongkok belum. Nah, kenapa ditanya udah pernah ke Tiongkok atau belum? Itu memang aku rasa sih pertanyaan yang memang harus ditanyain ya. Karena apa? Banyak sekali teman-teman kita ya, sesama wanita ini mikirnya menikah dengan warga negara asing itu enak gitu. Sebenarnya gini ya teman-teman, enak nggak enaknya tergantung rezeki kita ya. Ada yang memang benar-benar nikah dengan orang Tiongkok atau dengan warga negara mana aja, hidupnya itu berkecukupan, berkelimpahan, jadi kerjaannya tuh jalan-jalan, santai aja jadi nyonya. Tapi banyak juga di antara teman-teman kita yang kurang beruntung, terlebih yang di Tiongkok ya, yang aku pribadi tahu karena memang suamiku orang Tiongkok. Di Tiongkok sana itu banyak sekali teman-teman kita tuh yang kurang beruntung mendapatkan suaminya gitu ya.
Jadi bisa dibilang kita ini bukan matre, tapi banyak yang salah kaprah gitu, banyak yang salah kaprah, akhirnya rumah tangganya ribut lah, akhirnya saling menjelekkan lah begitu. Tapi dengan adanya pertanyaan seperti ini, aku yakin pertanyaan ditanyakan kedutaan itu adalah pertanyaan yang penting buat kita ke depannya. Jadi kalau semisalnya kita udah pernah ke Cina, auto kita kenal dia, kenal keluarga dia, tahu kehidupan dia di sana gimana, tahu istilahnya lingkungan di daerahnya itu bagaimana gitu ya. Apalagi buat kalian yang menikah beda agama, yang mungkin si calonnya itu mualaf gitu ya. Jadi kalian hidup di Cina itu mungkin kalian juga butuh adaptasi untuk hidup di sana, dan suami kalian juga butuh adaptasi untuk mempelajari agamanya yang baru, seperti itu kan. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini nih yang suka banyak cobaan, datang kita yang si cewek ini karena nggak terbiasa dengan hidup di sana akan menjelekkan keluarganya lah, atau hidupnya lah, atau ekonominya lah. Nah, begitu juga si suami ini yang belum terbiasa dengan ajaran agama yang baru ini, nggak akan bisa semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi menurut aku sih memang ya kalian itu perlu untuk datang ke Cina juga sih, untuk lihat dulu siapa sih suami kalian, bagaimana kehidupannya begitu ya. Nanti setelah semisalnya kalian lulus interview ya, misalnya oke nih lulus dari interviewnya, lolos gitu maksud aku ya, itu kalian tinggal langsung urus visa S2 ke visa center sana. Karena untuk sekarang ini setaunya aku itu untuk menikah di Tiongkok sana udah nggak bisa pakai visa lain, cuman bisa pakai visa S2. Visa S2 itu bukan visa sarjana S2 itu bukan ya, tapi memang namanya visa S2, itu khusus untuk menikah. Nah, untuk pernikahan di Cina ini sekian dulu rasaku ya teman-teman. Kalau seandainya kalian masih punya pertanyaan yang mungkin belum aku jawab di sini atau belum aku jelaskan di vlog ini, kalian boleh langsung di kolom komentar, nanti aku akan bantu jawab. Atau kalian boleh DM juga IG aku ya, atau bisa hubungi ke WhatsApp aku. Oke, sekian dulu untuk vlog kali ini dan sampai ketemu di next vlog berikutnya. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya.